Untuk mengelaborasi lebih lanjut, kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog. Namun sebelumnya, perlu saya informasikan bahwa dialog ini mungkin mengandung pembahasan terkait pembunuhan dan kekerasan yang mungkin akan memancing kondisi mental dan emosi Anda. Ya, kita bicara soal kasus pembunuhan sadis yang kembali terungkap. Ada pula yang disertai mutilasi hingga ada mayat yang dimasukkan ke dalam koper. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Prasetya. Selamat sore menjelang malam, Mas Ardi. Selamat sore Mbak Mei. Baik, Mas. Lalu, Ya, Mas Ardi, sudah terungkap kasus pembunuhan, ada mayatnya disimpan di dalam koper yang ada di Bekasi. Kemudian juga ada pula pembunuhan yang dilakukan suami pada istrinya yang ada di Ciamis. Suaminya sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana mayat istri ini sesudah dimutilasi bahkan sempat ditawarkan juga kepada tetangga-tetangganya. Pandangan Anda tentang terungkapnya kasus-kasus pembunuhan ini seperti apa, Mas Ardi? ya terima kasih Mbak Mei. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam kasus pembunuhan ya, terutama yang dilakukan oleh orang dan kepada orang terdekat. Yang pertama adalah adanya gangguan kesehatan mental. Nah, ini yang sering terabaikan karena biasanya sifatnya sangat-sangat minor begitu ya. Nah, ini harus lebih peka dideteksi oleh orang-orang terdekatnya. Yang kedua adanya biasanya konflik keluarga atau ketegangan emosional antara personal di dalam keluarga atau orang-orang terdekat. Ini ada perbedaan nanti di sini antara kasus di Ciamis dan di Bekasi. Lalu ada case kontrol atas kekuasaan. Nah, ini untuk menguasai ekonomi begitu atau warisan misalnya atau motif ekonomi yang lain. Ini ada pada tahap dikontrol atau kekuasaan. Lalu ada gangguan yang disebabkan oleh obat-obatan terlarang ataupun alkohol ini juga sangat berpengaruh. Lalu ada isolasi sosial. Nah, yang paling penting adalah di dalam case-case pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat adalah stres dan tekanan hidup. Nah, ini harus diperdalam oleh pihak penyidik maupun nanti di persidangan. Stres dan tekanan hidup itu apakah hadir dalam case-case pembunuhan di Ciamis atau Bekasi? Seperti itu, Mbak Mei. Ya, kita soroti bagaimana kemudian mayoritas kasus ini juga terjadi dan dilakukan pelakunya ini adalah orang terdekat korban, di mana kita tahu biasanya kalau bicara keluarga ini seharusnya menjadi tempat kita untuk mendapatkan perlindungan begitu. Kalau dari ilmu kriminologi, apa Ya. kemudian yang menjadi sorotan? Mengapa kemudian akhirnya orang terdekat ini justru bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti korban? Ya, saya mengutip dari York University ya, penelitian di tahun 2012 menyatakan bahwa lebih dari 75 kasus pembunuhan di dunia ini dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang sudah mengenal baik seperti itu. Nah, memang ini bukan hanya case di Indonesia saja, ini adalah case global. Pembunuhan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, motif yang paling memungkinkan ketika pembunuhan dilakukan kepada anggota keluarganya adalah motif ekonomi. Ini yang sangat common dan mendominasi beberapa case pembunuhan di Indonesia. Kita tahu beberapa waktu yang lalu juga pembunuhan dilakukan kepada orang terdekat karena motif ekonomi. Nah, ini nanti ada motif-motif sekundernya ya Mbak ya. Jadi ekonomi menjadi motif utama, motif sekundernya adalah depresi yang ditimbulkan karena motif ekonomi tadi. Jadi ada beberapa turunan dari motif tersebut, salah satunya adalah depresi. Kalau kita lihat di Ciamis, ini kemungkinan besar pelaku pembunuhan ini mengalami dua motif tersebut. Motif ekonomi yang kemudian menghasilkan sebuah motif yaitu stres atau tekanan hidup yang membuatnya depresi dan kemudian melakukan pembunuhan. Seperti itu, Mbak. Sejumlah pihak kemudian melakukan atau menduga ini bahkan pelaku mengalami skitso begitu ya. Ada waham-waham tertentu yang terjadi pada dirinya. Tapi lagi-lagi kita masih akan menunggu dari pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran atau pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita tidak bisa self-diagnose ya Mas ya. Mas Ardi, tapi kalau kita bicara tadi terkait dengan motif-motif yang ada. Artinya akar permasalahan dari mayoritas kasus. Apakah bisa dikatakan ini juga harus kemudian akarnya kita harus benahi dulu dari sisi penataan mental, penataan emosi dari masyarakat secara umum, apakah kemudian ada datanya Mas terkait dengan hal ini? Ya. Baik, Mbak Penny, ini sangat menarik ya, bagaimana kasus-kasus pembunuhan ini dikaitkan dengan kesehatan mental. Kita tahu bahwa kepedulian tentang kesehatan mental di Indonesia masih pada taraf menengah, bahkan rendah seperti itu. Nah, ini harus dibenahi melalui sebuah kebijakan yang sistemik ya, yang mulai dari tingkat bawah, dari tingkat masyarakat sampai kebijakan yang pro terhadap kesehatan mental. Nah, ini
sudah mulai baik ke arah sini, misalnya di puskesmas, di lingkungan-lingkungan fasilitas kesehatan terdekat, sudah mulai ada psikolog, lalu ada konsultasi gratis, misalnya ada non-government organization yang membuat sebuah gerakan untuk peduli terhadap kesehatan mental. Hal-hal semacam ini harus mutlak dilakukan karena memang yang mendasari seseorang melakukan tindakan-tindakan impulsif ataupun tidak terkontrol seperti itu adalah dari kesehatan mentalnya, seperti itu, Mbak. Baik, Mas Ardi, bisa kita katakan atau mungkin ini masuk dalam fenomena gunung es ya Mas ya, makin ke sini makin kemudian banyak kasus yang terungkap dengan motif-motif atau mungkin cara yang mereka lakukan ini tanda kutip kreatif tapi dalam hal yang negatif berarti ya, karena mungkin kemudian cara membunuhnya, cara kemudian mengeksekusi dari jasad korbannya, hal-hal seperti itu dianggap sejumlah pihak makin ke sini makin kreatif. Apakah ini artinya secara data jumlahnya juga memang makin meningkat kasus pembunuhan secara sadis atau ini sebenarnya sudah berlaku sejak lama namun saat ini lebih kepada fenomena gunung es, dan apa sih Mas sebenarnya yang membuat hal ini tuh terjadi? Apakah ada faktor nih ya, paparan informasi yang kita terima makin banyak, kita tahu bahwa ada banyak juga kemudian serial-serial atau mungkin film-film yang berisikan bisa dikatakan gambaran begitu ya, bagaimana kemudian cara-cara para pelaku ini nekat bertindak sesuatu. Apakah ini juga jadi faktor penyebab Mas adanya exposure hal itu jadi apa ya, jadi inspirasi begitu dari para Jadi pelaku? trigger seperti itu. Oh, jadi trigger. Ya, betul sekali Mbak Mei. Kita bandingkan case atau angka pembunuhan yang terjadi hari ini dan 14 tahun ke belakang misalnya di tahun 2010 atau 2009. Kita tahu bahwa media memainkan peranan penting. Ini tidak hanya di media cetak ataupun media massa saja ya, namun media sosial yang sekarang sangat mudah diakses seperti itu. Kita bisa melihat berita-berita seperti ini kalau dulu harus menonton TV misalnya 14 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, sekarang hanya cukup scroll di mobile phone masing-masing. Nah ini membedakan exposure yang diterima oleh individu yang sedang mengalami ketidakstabilan emosional ini lebih cepat dibandingkan 15 tahun yang lalu. Artinya imitating konsep atau konsep untuk meniru lebih mudah dilakukan sekarang daripada 15 tahun yang lalu. Ini yang membedakan sebetulnya. Yang kedua adalah adanya media blaming. Ketika kasus ini semakin direpetisi dan diberitakan berulang-ulang kali, akan membuat sebuah trigger-trigger yang mungkin bisa menjadi potensial offender pembunuhan ini menjadi melakukan aksinya yang sebetulnya ada dari dalam hatinya ya masih ragu ataupun masih ada remnya seperti itu, ketika melihat pemberitaan itu bisa menjadi trigger melakukan pembunuhan seperti itu, Mbak. Berarti bisa dikatakan aksi pembunuhan ini kalau sadis ya bisa kita kategorikan dengan cara-cara yang tanda kutip makin kreatif, sudah pasti terencana atau biasanya bisa impulsif juga Mas Ardi? Ya, kalau kita lihat data dari kasus-kasus pembunuhan berencana ya, ini yang membedakan adalah di kesiapan dalam menghilangkan barang bukti dan jasad. Kalau saya menyoroti di kasus di Bekasi yang dimasukkan dalam koper jasadnya, ini belum atau bukan merupakan kasus pembunuhan berencana murni. Nah, ini bisa terjadi karena adanya kalau orang terdekat ada cemburu yang berlebihan, misalnya perasaan penolakan atau dikhianati ini muncul, kemudian pelaku secara impulsif melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Setelah itu dia baru berpikir bagaimana untuk menghilangkan atau membuang barang bukti maupun jasad dari korban seperti itu. Baik. Nah, ini berbeda dengan pembunuhan berencana yang sangat-sangat sistemik ya. Dia sudah menyiapkan alat untuk menghilangkan nyawanya, alat untuk memotong bagian dari tubuh korban misalnya, ataupun alat untuk membuang dari jasad korban tersebut. Ini harus dipilah-pilah oleh penyidik mana yang masuk dalam pembunuhan berencana murni ataupun pembunuhan yang secara impulsif dan kemudian pelaku ini kesulitan untuk mengaburkan atau membuang dari barang bukti yang dilakukan untuk melakukan menghilangkan nyawa seseorang tersebut. Baik. Seperti itu, Mbak. Mas Ardi, terakhir singkat saja Mas, saya ini penasaran ya, kita tahu bahwa tadi kadang-kadang mungkin kondisi blaming terhadap media, pemberitaan atau mungkin exposure informasi terkait perkembangan kasus ini bisa terjadi. Tapi di sisi lain mungkin nggak sih Mas informasi seperti ini, penanganan kasus yang mungkin akan ditindak langsung oleh pihak kepolisian, ini justru menjadi apa ya, menjadi satu hal untuk mencegah, memberikan efek jerah
kira-kira memberikan efek takut untuk mendapatkan hukuman dari aparat atau kepolisian atau mungkin dari hukum yang ada bagi para orang-orang yang mungkin ada keinginan untuk melakukan atau menjadi pelaku? Ya, ini menarik, sangat-sangat menarik, Mbak Mei. Jadi media memainkan peran dua fungsi ya, baik itu sisi positif dan sisi negatif. Saya menyoroti sisi positifnya dengan adanya pemberitaan ini menjadikan pressure atau tekanan kepada penyidik untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini makin cepat. Jadi secara waktu, secara ketepatan ini menjadi lebih akurat dikarenakan ada tuntutan dari masyarakat melalui media. Nah, di sisi lain, media ini dapat menjadikan imitating concept tadi ya, bagaimana seorang potensial offender ini kemudian meniru atau melihat dari media yang memberitakan pembunuhan. Namun saya sepakat apa yang disampaikan Mbak Mei tadi bahwa ada konsep penggentar jeraan atau deterrence effect. Gentar bagi masyarakat yang melihat nanti kalau misalnya menjadi pelaku pembunuhan hukumannya akan sangat tinggi, ini kan memberikan efek psikologis yang bagus bagi masyarakat dan jera bagi pelaku pembunuhan. Tentunya, ini yang harus digelorakan seperti itu. Baik, tentunya yang kita harapkan adalah kemudian angka kasus-kasus seperti ini bisa makin menurun, bahkan kalau bisa mencapai 0 begitu ya, agar terhindarkan lagi atau tidak terjadi lagi pembunuhan-pembunuhan sadis yang terjadi. Kita masih akan tentu perbarui nanti bagaimana kondisinya jika kita melihat kondisi dari kasus-kasus yang ada. Tapi yang tadi yang pasti Mas Ardi Prasetya sudah menjabarkan apa kemudian menjadi faktor-faktor penyebab atau alasan dibalik terjadinya pembunuhan sadis yang terus terulang ini ya dari secara data. Terima kasih banyak kriminolog Universitas Indonesia Mas Ardi Prasetya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.